Dia bertanya kepada pembimbingnya, nanti toilet di sana itu gimana ya? Bagaimana dia membayangkan sebuah toilet? Yang toilet ini kita tahu di Mina itu antrinya itu bisa 5 orang di depan kita, ya. Kemudian kita buka pintu, kita baru masuk, belum mungkin buka pakaian, udah mungkin langsung digedor. Digedor. Ya, kemudian ketika yang khawatir itu kita buka toilet itu ada jackpot di sana saat gitu ya, gitu kan? Karena kita nggak tahu. Nah, jadi itu menjadi sebuah apa ya ujian ya, sebuah ujian dari Allah. Itu salah mungkin toiletnya. Dan para ulama menyebutkan semakin matahari mendekati waktu terbenam, disitulah waktu yang paling mustajab, Ustaz. Nah, jadi jamaah tolong jangan disia-siakan waktu ini. Jangan mungkin kadang sudah mulai berdoa, mulai pukul 3 sampai pukul 4, udah capek doanya sudah habis, titipan dari kanan kiri sudah habis semuanya. Ya. Nah, setelah itu jalan-jalan, foto-foto, ya. Mungkin sedikit dokumentasi tidak mengapa, tapi perlu diingat, semakin mendekati matahari terbenam, maka disitulah sebenarnya ya Allah Subhanahu Wa Taala semakin ya menjadikan doa yang kita panjat itu semakin berkualitas dan peluang di ijabah itu semakin besar. Nah, apa nasihat Ustadz untuk jamaah-jamaah yang kategorinya tadi itu Ustadz? Sibuk dengan dunianya, gadgetnya, rokoknya gitu kan. Nah, merokok boleh nggak Ustadz waktu wukuf Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua orang yang berangkat ke tanah suci benar-benar sampai kepada Allah. Ada yang berangkat dengan koper penuh tapi hati kosong. Ada yang sibuk mempersiapkan pakaian tapi lupa menyiapkan keikhlasan. Padahal perjalanan ini bukan sekedar menuju Mekah dan Madinah. Ini adalah perjalanan pulang kepada Rob kita. Di sana kaki kita akan melangkah di pelataran Masjidil Haram, lisan kita akan dipenuhi talbiyah, air mata mungkin jatuh tanpa kita sadari. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar siap? Secara fisik mungkin iya, tapi apakah hati kita sudah bersih? Apakah niat kita sudah lurus? Apakah kita datang sebagai tamu Allah atau sekedar sebagai pelancong ibadah? Di episode Abu Sirak Talk kali ini, kita tidak hanya akan membahas apa yang perlu dibawa, tapi juga apa yang harus ditinggalkan dalam melaksanakan ibadah haji. Kita akan bicara tentang kesiapan yang sering diabaikan, tentang momen-momen di tanah suci yang mengubah hidup, dan tentang satu tujuan yang sama, yang semua kita akan cari, yaitu haji yang mabrur. Karena sejatinya bukan kita yang memilih untuk berangkat, tapi Allah lah yang memanggil kita. Dan ketika panggilan itu datang, pertanyaannya sederhana. Apakah kita sudah pantas untuk memenuhi panggilannya? Sekarang, saat ini, bersama kita sudah hadir narasumber kita, yang mana beliau sebagai seorang lulusan alumni Universitas Islam Madinah yang sudah 5 kali haji ya setiap tahun waktu di Madinah, dan alhamdulillah beliau juga begitu banyak sekali jadwal ya. Terakhir kemarin itu saya mendengar beliau itu khutbah di salah satu masjid di Banda Aceh, dan khutbahnya itu tentang haji, di mana jamaah sekarang ini jamaah haji itu sedang berada di tanah suci ya. Dan kemarin itu jamaah haji kloter pertama Aceh itu sudah mulai diberangkatkan. Kita sambut Al Ustadz Mulyadi Dahlan. Ahlan wa sahlan Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Wah, kemarin kedengarannya informasinya kurang sehat beberapa hari gitu ya. Ya, alhamdulillah ya. Walaupun beberapa hari ini kurang sehat, tapi ini alhamdulillah menjadi lebih bersemangat ini karena memang mengetahui sebelumnya sudah ada undangan dari Abu Siraj ya, tentu semakin bersemangat untuk bisa berbagi, tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang amal Ustaz. Baik, betul. Memang walaupun kita kayaknya nggak ikut berangkat haji nih Ustaz, tapi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini
Bisa kita share nanti ke jamaah-jamaah yang sedang berada di tanah suci sekarang. Iya, Dan insyaallah. mudah-mudahan itu menjadi amal jariah untuk kita juga. Amin. Karena begini Ustadz, yang saya ketahui gitu kan, itu banyak sekali jamaah berangkat ke Baitullah ya, berangkat haji, itu kurang sekali bekal ilmu. Jadi sehingga saya pernah dengar itu bahwasannya ada jamaah itu yang nggak tahu itu apa tawaf ifadah. Nah, jadi sedangkan jamaah ini menunggu cukup lama, Ustaz. Benar. Ada yang sampai 15 tahun, 16 tahun, tapi ketika berangkat justru mereka ini tidak siap dan tidak tahu harus melakukan apa selama di sana. Nah, kira-kira nih menurut Ustadz, apa yang harus dipersiapkan untuk jamaah-jamaah? Ini kan mumpung belum Arafah ini Ustadz ya, belum Armusna ya. Artinya masih ada beberapa hari jamaah ini bisa dapatkan informasi atau bekal ilmu supaya nanti waktu puncak haji itu mereka siap. Kira-kira apa yang mereka harus persiapkan untuk dapatkan haji yang mabrur nih Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami diajak untuk bisa join bergabung di podcast ini ya, mungkin bisa kita namakan demikian ya, Abu Siraj atau Talk. Abu Siraj Talk ya. Senang sekali kami bisa bergabung dan berhadir di kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya, mungkin terutama untuk diri kami pribadi dan juga para jamaah secara khusus ya Ustadz ya. Tadi mungkin di awal penyampaian Ustadz di mukadimah tadi itu menarik bagi saya Ustadz. Jadi poin itu saja ini menarik sekali bagi saya. Kenapa? Karena tadi mengingat ya banyak sekali jamaah yang sudah menyiapkan koper ternyata isi hatinya tidak sepenuh kopernya, Ustaz ya. Makanya ini sebenarnya haji ini Ustaz, ini ibadah yang agung sekaligus luar biasa Ustaz. Dari haji ini kita mengenal sebuah yang kita sebut dengan hakikat sebuah panggilan. Karena kenapa? Ya, karena ya panggilan Allah Subhanahu wa taala ini untuk mengunjungi rumahnya di kota Mekah Al-Mukarramah ini sebenarnya ya itu untuk hamba Allah yang terpilih. Ya, betul. Ya, makanya mungkin kalau pesan awal dari saya kepada para jamaah baik yang mungkin belum berangkat atau sedang dalam proses keberangkatan atau bahkan yang hari ini sedang berjuang mengumpulkan pundi-pundi ya Ustaz ya. Rezeki untuk bisa berangkat ke sana. Itu bekal awal memang adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa Ustaz. Kenapa demikian? Nah, ini karena panggilan Allah ini ya itu sangat berbeda dengan panggilan makhluk. Maka ketika kita dipanggil ke tanah suci Mekah, itu tentunya ya harus dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan temukan hampir di setiap tahunnya itu beberapa kasus di mana para jamaah itu sudah sangat siap tapi tidak bisa sampai ke sana. Ini sebelum dia membawa jiwa dan hatinya. Bahkan terkadang ketika dia sudah berusaha maksimal, raganya pun belum tentu bisa sampai ke sana. Maka kita dapati ada jamaah yang sudah mendaftar, sudah membayar full, bahkan sudah tiba gilirannya, tapi sebelum keberangkatan qadarullah mungkin beliau sakit. Ya, istitoah juga kurang ya. Ya, maka ada juga bahkan jamaah mungkin yang sudah berada di pintu gerbang pesawat, ternyata mungkin tensinya terlalu tinggi, betul. Otoritas bandara ataupun maskapai tidak mengizinkan, akhirnya juga tidak bisa terbang. Ya. Dan kasus yang mungkin terbaru yang mungkin sempat kami baca, jamaahnya sudah tiba ke Arab Saudi. Apa yang terjadi? Ternyata memiliki catatan hitam di keimigrasian Arab Saudi. Itu viral beberapa waktu yang lalu ya. Nah, ini luar biasanya panggilan Allah. Makanya haji ini the real ataupun memang hakikat dari panggilan Allah kita bisa melihat dalam perjalanan haji ini. Maka dia bukan perjalanan biasa, bukan sekedar kita sebut dengan istilah mungkin pelancong ataupun wisata rohani. Ya. Tapi lebih daripada itu. Ya. Nah, maka para jamaah kita hendaknya sebelum keberangkatan, yang pertama sekali yang dilakukan persiapannya adalah intens untuk berdoa.
Itu menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Allah berkehendak, bisa saja kita tidak sampai ke sana. Nah, dan apabila kita pun sudah sampai ke sana dengan jiwa dan raga kita, nah itu seperti tadi, bisa saja kita sampai ke sana kosong. Ya. Tiba di tempat-tempat yang seharusnya kita penuhi dengan ibadah ataupun takarrub, justru kita dilalaikan dengan melihat sana, melihat sini, ataupun lalai dengan melihat kegiatan orang lain. Nah, maka oleh karena itu, di antara bekal yang paling penting, ya, karena berbekal ini wajib. Makanya kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ini, yang bunyinya ya, lanjutan dari ayat Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Kemudian kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini ayat ini, potongan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, ini diturunkan ya karena ada dulunya jamaah yang berasal dari Yaman datang ke kota Mekah tapi mereka tidak berbekal. Jamaah dari Yaman. Dari Yaman datang ke Mekah. Itu di zaman Rasulullah dulu ya. Iya, di zaman para sahabat. Ya. Tapi mereka hanya mengatakan apa? Nahnul mutawakkilun. Kami cukup tawakal aja. Ini kan perjalanan ibadah ini. Modal kita Allah saja. Allah saja. Ya. Tapi faktanya ketika mereka tiba ke Mekah, mereka akhirnya minta-minta, mengemis. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan wa tazawwadu. Nah, tapi di depannya menarik ini, fa inna khairaz zadi taqwa. Menarik saya membaca ya komentar salah seorang ulama tafsir, Al-Imam Ar-Razi, beliau menyebutkan apa? Ini ayat ini menunjukkan hakikat ternyata manusia itu memiliki dua safar, Ustaz. Manusia itu punya dua safar, ada dua perjalanan. Perjalanan yang pertama disebutkan itu as-safaru fid dunya, perjalanan di dalam dunia. Kalau perjalanan di dalam dunia, mungkin kita kalau istilah penerbangan tuh domestic flight gitu ya. Gitu. Dalam negeri gitu. Masih di dalam dunia kita. Kita memang wajib butuh bekal juga. Kita butuh makan, butuh minum. Tapi kadang-kadang di situ orang salah memahami. Wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, tapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Berarti sudah cocok sama orang Yaman tadi. Ya, takwa aja kita. Tawakal aja kita. Nanti Allah kasih itu ya kan. Tapi ternyata tidak seperti itu. Oke. Karena kita ada safar yang namanya safar di dunia, itu butuh finansial. Kita butuh makanan, butuh tempat tinggal, akomodasi itu sesuatu hal yang tak terhindarkan, apalagi di zaman seperti ini. Tapi yang takwa tadi itu safar yang kedua, Ustaz. As-safaru minad dunya. Perjalanan kita setelah kita meninggalkan dunia itu bekal terbaiknya adalah takwa. Karena ketika kita meninggalkan dunia, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita bawa adalah kecintaan Allah, keridhaan Allah, amal saleh, dan tentunya adalah ketakwaan. Nah, jadi seperti itu. Itu bekal, itu perintah untuk berbekal. Baik. Begini Ustaz, sebagai orang awam gitu kan, agak sulit kita untuk bisa menuju takwa nih. Nah, itu kan itu mungkin ketika yang makomnya sudah tinggi gitu. Nah, ini sedangkan nih jamaah-jamaah haji kita ini jangankan untuk mengenal takwa nih Ustaz ya. Jadi bagaimana mereka ini bisa untuk mendapatkan bekal takwa tadi untuk menuju tanah suci. Nah, ini saya beranggapan ini pertanyaan ini karena memang bagi orang yang awam sekali ilmu agamanya, Ustaz. Tapi kebetulan Allah panggil, jadwal mereka sudah sampai nih untuk bisa sampai ke Baitullah. Nah, bagaimana untuk bisa menjadikan takwa tadi itu supaya bisa mereka kemas dengan gaya kehidupannya sehari-hari, Ustaz? Iya. Nah, ini pertanyaannya sangat baik sekali ya. Bagaimana kita berbekal takwa sebelum menuju ke tanah suci Mekah ataupun sebelum kita melakukan perjalanan haji, itu memang dimulai jauh-jauh hari, Ustaz. Ketika kita mengumpulkan pundi-pundi rezeki kita itu harus dipastikan itu dari yang halal. Jadi tidak bisa berasumsi saya tidak mengapa mengumpulkan harta dengan cara yang batil ataupun yang haram,
Kemudian nanti ketika saya naik haji, Saya itu tobat semua gitu ya? clear, taubat clear, Gitu ya? bersih. Ya. Itu tidak sesederhana itu. Oh. Nah, jadi memang menuju ke tanah suci berbekal takwa itu jauh-jauh hari harus kita sudah mulai dari harta yang kita gunakan. Nah, andaikan memang ternyata dalam perjalanan mengumpulkan pundi-pundi rezeki tadi, Ustaz. Nah, itu ada yang unsur-unsur yang dibawa mungkin kita nggak yakin lah gitu kan. Nah, tapi kan ini udah jadwalnya, Ustaz. Kalau misalnya dikembalikan, saya tarik lagi nih biaya ongkos hajinya, kan nggak jadi haji nih, Ustaz. Kan sayang ya, itu gimana tuh Ya. kira-kira? Nah, kan kita minta ampun aja sama Allah. Allah kan maha tahu segala sesuatunya. Ya, baik. Nah, tentunya jika harta haram ini itu terkait dengan makhluk, itu harus diselesaikan. Baik itu diselesaikan sebelum keberangkatan haji, ini lebih baik, atau setelah pulang perjalanan haji. Kemudian bentuk kesungguhan kita untuk menyelesaikan atau membersihkan harta kita dari sesuatu yang haram itu tentunya juga dengan tidak lupa mewasiatkan kepada keluarga kita. Bahwasanya dalam harta kita ini ada harta haram terkait si fulan, tolong diselesaikan. Nah, maka dari itu ya harta yang halal ini itu sangat penting. Ya, sangat penting bagi jamaah haji untuk menyediakan harta tersebut dan dijadikan itu wasilah untuk keberangkatannya ke tanah suci. Itu yang pertama. Makanya untuk mewujudkan ketakwaan tadi dimulai dari harta dulu. Kemudian juga termasuk ya hati dibersihkan juga, ya, memberikan kemaafan bagi mereka yang pernah menzalimi kita, meminta maaf bagi orang yang pernah kita zalimi. Makanya Ya, ada walimatus safar makanya ya. mungkin ya di tempat kita ada salah satu kebiasaan dari masyarakat kita melakukan walimatus safar dengan tujuan untuk mengumpulkan keluarga pertama sekali, kemudian mungkin kerabat dan juga rekan kerja, karena ini kan orang yang paling sering berinteraksi dengan kita. Semakin sering berinteraksi, peluang kita melakukan kesalahan itu semakin besar. Artinya walimatus safar itu juga sebenarnya niatnya sudah diluruskan, Ustaz. Ya. Bukan berarti karena saya saya mau berangkat haji nih. Iya, kan benar, gitu, kan? benar. Nah, itu pasti karena memang ya salah satu yang mengancam jamaah haji itu adalah keinginan untuk diakui makhluk. Jadi berangkat ke sana itu ingin diketahui atau diakui, oh si fulan sudah naik haji, atau si fulan nanti sekembalinya dari tanah suci membawa titel H, kan gitu ya. Nah, ini sebenarnya salah satu hal yang mengancam niat lurus dari jamaah tersebut. Maka dari itu ya walimatus safar ini harus diluruskan niatnya, Ustaz. Bukan untuk ya tadi Ustaz sampaikan, ya bukan sengaja untuk mengumumkan saya mau naik haji nih ya. Akan tetapi lebih daripada itu memohon kemaafan mereka-mereka yang pernah berinteraksi dengan kita, dan jika memang ada sangkut paut masalah hutang piutang, hendaknya juga bisa diselesaikan atau minimal dituliskan, Ustaz. Ini menunjukkan kesungguhan karena memang Rasul kita ya sallallahu alaihi wasallam itu masalah hutang ini itu besar, Ustaz. Bahkan beliau pernah tidak mau mensalati jenazah karena masih tersangkut hutang piutang. Maka oleh karena itu ya ini salah satu cara mewujudkan ketakwaan sebelum keberangkatan tadi. Ya. Nah, Ustadz, jadi menarik tadi perjalanan bukan perjalanan biasa. Nah, itu kata Ustadz tadi. Ya, memang kita kalau melihat kondisi jamaah haji ini yang salah satu perjalanan yang dipersiapkan matang-matang. Jamaah haji itu bahkan ada bukan ini ya, mereka itu manasik selama 1 tahun itu, Ustaz. Nah, selama 1 tahun itu sebenarnya kan sudah dijelaskan tentang rukun wajib haji dan segala macam lah gitu kan, tentang apa yang harus dilakukan selama di sana. Nah, terkadang Ustaz, karena yang disampaikan ini cukup banyak dan jamaah haji kita ini itu rata-rata usia lanjut, yang mana ketika baru masuk mengisi materi manasik 30 menit itu sudah ngantuk, Ustaz. Nah, jadi sehingga apa yang disampaikan dalam materi manasik itu nggak masuk. Singkatnya, Ustaz, supaya jamaah haji kita ini nanti di sana itu selama 40 hari mereka itu bisa betul-betul memanfaatkan momentum haji itu sendiri. Apa yang harus dilakukan, Ustaz? Iya. Ya, baik. Memang salah satu bekal juga yang paling penting tadi itu ilmu, Ustaz ya.
selain tadi keikhlasan kita, ketergantungan kita kepada Allah ya, tawakal kita, itu yang paling penting juga adalah ilmu. Ya, makanya di kita alhamdulillah memang dilaksanakan manasik. Nah, cuman ya mengingat mungkin banyaknya jamaah kita yang berusia lanjut, kemudian memang harus diakui saat materi haji dan umrah ini dia rumit dikarenakan banyak dari jamaah kita belum pernah tiba di Ya, tanah ini suci. pengalaman pertama Pengalaman mereka. pertama, Ya, itu sehingga baru naik pesawat itu juga gitu kan. iya, sehingga abstrak. Hmm. Nah, mungkin salah satu tips ya, mungkin ini kita tujukan dulu kepada guru-guru kita saat yang mengisi manasik, Oke. bisa mengimprove, ya, ada improve dalam hal teknik penyampaian materi. Jadi tidak dengan mungkin selalu mengandalkan metode searah gitu, Ustaz. Ya, ceramah mungkin bisa juga dengan metode menampilkan beberapa visual. Walaupun tentunya tidak akan pernah sama di saat jamaah itu tiba di sana. Kondisinya Iya, berbeda. karena kondisi seperti itu. Ya, sehingga ini salah satu mungkin solusi untuk bisa memberikan pemahaman lebih dekat kepada jamaah bagaimana ibadah haji dan umrah itu dilaksanakan. Bagi jamaah yang memiliki kelapangan rezeki, Ustaz, mungkin saya juga memberikan saran. Mungkin sebelum berangkat haji bisa melaksanakan umrah terlebih dahulu. Gitu ya. Biar dapat insight dulu biar ya. dapat dulu. Karena memang sepengetahuan kami dalam perjalanan umrah ya, Biro Jasa Perjalanan ini memberikan kesempatan bagi jamaah yang kita kenal dengan istilah city tour, Ustaz ya. Di mana para jamaah ini dibawa ke tempat-tempat yang memang itu menjadi pusat pelaksanaan ibadah terkhusus saat haji, ya, saat pelaksanaan ibadah haji seperti Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ini kan lokasi yang memang pasti didatangi oleh jamaah haji. Karena memang kalau kita bercerita tentang umrah saja ya tata laksananya tidak terlalu banyak dan terfokus hanya di Masjidil Haram. Maka kesempatan para jamaah ketika bisa melaksanakan ibadah umrah sebelum ibadah haji tentunya akan lebih bisa memberikan gambaran paling dekat bagaimana ibadah haji itu dilaksanakan. Baik, singkat Ustadz. Mereka ini 40 hari nih di sana gitu kan. 40 hari itu kan sebenarnya banyak sekali waktu yang dihabiskan. Benar. Nah, sedangkan momentum haji itu hanya di beberapa hari saja, Ustadz. Iya. Nah, yang Ustadz sampaikan tadi ilmu itu berarti harus kita konsentrasikan di beberapa hari ini atau di semua hari saja. Karena tadi kalau orang tua nih kalau dikasih tahu banyak-banyak lupanya banyak, Ustadz. Jadi mungkin kita bisa persingkat sehingga jamaah itu hanya konsentrasi di beberapa hari di mana puncak-puncak haji ini dilaksanakan. Iya, mungkin melalui dengan misalkan briefing seperti briefing Ustaz, ataupun mungkin ulang kaji materi pelaksanaan ibadah haji. Misalkan besok tanggal 8 Dzulhijjah, tentunya 8 Dzulhijjah ini kita kenal dengan Yaumut Tarwiyah. Walaupun statusnya sunnah, Ustaz. Akan tetapi mungkin sebelum hari Tarwiyah ini kita sudah memberikan kepada jamaah gambaran langkah-langkah ibadah apa saja yang harus dilakukan. Misalkan tanggal 8 para jamaah yang tadinya biasanya umumnya jamaah kita ini memilih haji tamattu', Ustaz. Baik, ya. Di mana hajinya ya melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu di bulan-bulan haji, kemudian di tahun yang sama melanjutkan dengan ibadah haji. Dan ibadah haji ini kita mulai pada tanggal 8. Cuma pada tanggal 8 kita disunnahkan untuk pergi ke Mina dan menginap di situ. Lailatul Tarwiyah. Maka sebelum langkah ini dilakukan, mungkin para jamaah bisa kita berikan materi sekali lagi, penguatan. Ya, bahwasanya besok kita akan melakukan ihram, silahkan para jamaah mempersiapkan diri, melakukan sunnah-sunnah ihram terlebih dahulu, kemudian memakai pakaian ihramnya bagi laki-laki dan perempuan, dan tidak lupa untuk berihram misalkan. Kemudian nanti kita akan berangkat ke Mina. Di Mina kita akan menginap semalam, ya, mengistirahatkan tubuh kita. Kenapa istirahat? Mempersiapkan diri untuk menghadapi hari inti, hari yang lebih besar, yaitu hari Arafah. Baik, saya potong Ustaz. Ya. Yang jadi kendala adalah jamaah haji Indonesia itu tidak diizinkan untuk
tanggal 8 itu ke Mina karena dijemput langsung dari hotel di Mekah langsung menuju ke Arafah tanggal 8. Itu gimana nanti? Tidak masalah sebenarnya karena tadi kami menyampaikan bahwasanya tarwiyah ini hukumnya sunnah, mungkin berbeda dengan pengalaman kami ketika menjalankan ibadah haji terlebih dahulu. Alhamdulillah kami memang Ikutin uh, sunnah Rasul ya. mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji, rukunnya, bahkan sunnahnya. Tapi tidak ada masalah karena memang terkadang ada beberapa pertimbangan tertentu yang mengharuskan mungkin jamaah ini harus dijemput langsung dari hotel, ya dibawa langsung ke Arafah karena memang intinya adalah al-hajju Arafah. Nah, itu kita tidak khilaf dalam permasalahan ini. Ya. Dan juga kita tidak tidak ada yang berbeda pendapat bahwasanya hari tarwiyah itu hukumnya sunnah. Dalam artian kalaupun tidak ke sana tidak apa-apa. Intinya ala kulli hal ya tetap kita memberikan edukasi kepada jamaah kita bahwasanya tanggal 8 kita akan berniat ihram, kemudian kita nanti akan berangkat ke misalkan ke Arafah. Kemudian diberitahukan kepada jamaah kegiatan apa saja yang harus dilakukan di Arafah. Karena kadang-kadang gini Ustaz, dia tuh kan Arafah ini paling inti bahkan ketika hampir menjelang maghrib Ustaz. Ya, ini waktu-waktu yang iya, itu waktu yang paling utama. Tapi banyak jamaah mungkin sudah tiba di Arafah itu lebih awal. Ya, tanggal 8 itu biasa jamaah itu sudah bergerak, sudah di Arafah. Berarti sudah menginap di Arafah Ustaz ya. Berarti kan misalnya pagi tanggal 9 Dzulhijjah ini kan boleh kita katakan kosong Ustaz. Dia sebenarnya berbahaya itu waktu kosong. Waktu kosong ya. Waktu kosong ini berbahaya karena sebenarnya. dianggap tanggal 8 ini belum haji nih, belum mulai haji. Kan hajinya besok nih gitu. Tapi pada saat itu jamaah sudah menggunakan ihram. Ya, itu artinya, sudah masuk ihram. Artinya sudah kan itu sudah berniat mereka ketika mereka berangkat dari hotel itu kan mereka sudah berniat nawaitul hajjah. Ya kan gitu kan. Nah, jadi mereka sudah masuk dalam prosesi ibadah haji. Yang sering sekali itu dilupakan oleh jamaah. Oh, belum haji nih, kan gitu. Besok baru haji, padahal mereka sudah berada di tempat ihram, sudah di tempat yang mana itu merupakan proses ritual jamaah ritual haji dikerjakan. Benar-benar ya. Makanya sangat penting mungkin juga bagi pembimbing ibadah untuk memberikan edukasi itu. Nah, itu mengingatkan kembali. Karena kita nggak bisa berharap dengan pembimbing ibadah, Ustaz. Bayangkan ketika satu kloter itu pembimbing ibadahnya cuma satu, Ustaz. Ketua kloter satu, itu pun kadang belum pernah haji. Kemudian pembimbing ibadah haji yang membawahi 300 orang. Maka kita buat podcast ini, Ustaz, gitu kan, untuk bagaimana men-sharing ilmu dan bekal kepada jamaah supaya jamaah itu bisa lebih mandiri tanpa berharap dengan pembimbing yang ada gitu. Nah, jadi guna kita untuk diskusi ini bagaimana mereka itu jamaah haji kita ini bisa mendapatkan bekal yang benar-benar mereka dapatkan sendiri dan laksanakan sendiri. Iya, baik. Berarti jika demikian tentunya kami akan menyampaikan bagaimana sedikit ya tata laksana ibadah haji ya terkait dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah. Ya. Tentunya sebelum ihram sebagaimana yang kita ketahui bersama disunnahkan kita untuk melakukan sunnah-sunnah ihram. Betul. Kemudian ya kita memakai pakaian ihram dan kita berniat haji, apakah lafadznya labbaik Allahumma hajjan ataupun nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian kita mungkin bergerak ke Arafah dan sampai di sana ya, tergantung jam berapa kita tiba saat. Ya, kemudian sampai di sana mungkin bermalam di sana di Arafah. Kemudian di tanggal 9 paginya ini sudah masuk hari Arafah. Ya, di mana jamaah di sini sebenarnya wajib mengisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Itu di tanggal 9. Tanggal 9 pagi. Artinya tanggal 8 itu waktu jamaah sudah sampai di Arafah pun, apa kegiatan yang dilakukan? Ya, tentunya menjalankan salat 5 waktu ya. Jika ketemu dengan salat, kemudian diisi dengan talbiyah, Ustaz. Karena kita ketahui bagi jamaah yang memilih haji tamattu itu kan umrahnya dulu, Ustaz. Betul. Ya. Dan ketika kita ihram untuk umrah, kita disunnahkan untuk talbiyah semenjak kita masuk ke dalam ihram. Dan talbiyah ini berakhir ketika kita hendak melakukan ibadah tawaf umrah. Di situ berakhir talbiyah. Kemudian selesai melaksanakan ibadah umrah, kita mengganti pakaian kita dan menunggu kedatangan tanggal 8 Dzulhijjah. Di 8 Dzulhijjah, ketika kita sudah masuk lagi ke dalam ihramnya haji, di situ disunnahkan kembali kita untuk memperbanyak talbiyah. Maka talbiyah inilah ibadah yang dianjurkan untuk diperbanyak oleh para jamaah ketika sudah masuk ke dalam ihram. Maka di saat mereka tiba di Arafah,
menjalankan salat 5 waktu di sana, kemudian memperbanyak misalkan membaca Al-Quran, dan dianjurkan memperbanyak bertalbiyah. Menyebutkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Ini yang terus dilakukan ya sampai besok pun ketika selesai salat fajar misalkan, silahkan diisi dengan adkarus sabah misalkan. Zikir pagi, kemudian dilanjutkan dengan misalkan bertalbiyah, kemudian membaca Al-Qur'an sampai misalkan waktu duha telah tiba, silahkan dia melaksanakan ibadah salat duha. Kemudian dilanjutkan lagi dengan talbiyah sampai nantinya masuk waktu salat zuhur, di mana nantinya juga akan ada khutbah Arafah. Setelah itu dia akan melaksanakan salat zuhur di qasar, kemudian nanti menarik ataupun mentakdim salat asar ke waktu zuhur juga dilaksanakan dalam bentuk qasar. Setelah itu mungkin nanti pastinya kalau kita berbicara real di lapangan, pasti makan dulu, Ustaz. Betul. Ya, ini real di lapangan, walaupun nanti faktanya bisa jadi makanan itu tidak tiba tepat waktu. Ini mungkin juga melatih kesabaran kita, karena mungkin kondisi yang crowded, catering mungkin bisa macet di jalan dan lain sebagainya macamnya, ya kan. Kondisi ini memang setiap tahun pasti terjadi, mungkin tiba jam 2 atau setengah 3. Saya dulu pernah hampir tiba setengah 4, Ustaz. Ya, betul. Jadi ini memang kondisi yang memang di luar prediksi kita, di luar jangkauan kita. Maka kita isi dengan ibadah ya. Kemudian disinilah kita dianjurkan setelah itu memperbanyak membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini didasari hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya khairud doa doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah, dan kata Nabi wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka setelah salat zuhur ini dan asar tadi yang sudah di jamaah takdim ya, jamaah ini sudah makan siang, ini fokus ke sini, Ustaz. Jangan lagi ngelamun. Berarti tanggal 8 tadi kita memperbanyak mengisi hari-hari dengan bertalbiyah. Bertalbiyah. Oke. Kemudian di tanggal 9 setelah khutbah Arafah, sholat zuhur, sholat asar, baru kita membaca doa tadi itu. Iya. Nah, itu sampai kapan, Ustaz? Sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Ya. Cuman memang dia tidak nanti terfokus kepada doa tadi. Mungkin kalau artinya sudah boleh doa apa saja. Doanya bebas, ya. Karena kan kita tadi sudah disebutkan sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Silahkan minta kepada Allah apa yang diinginkan. Makanya kalau kita lihat filosofi wukuf ini, Ustaz. Ini wukuf ini kan kalau mungkin bahasa Arab berhenti, Ustaz. Ya, Kita berhenti, berdiam, dan kita putus dulu urusan dunia kita. Ya, jangan ada hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi seperti ini sebenarnya yang diminta adalah muhasabah dulu, Ustaz. Ya, kita review dulu perjalanan hidup kita, di mana yang salah di situ kita minta ampun, di mana yang di situ baik di situ kita minta istiqamah, ya. Kemudian selanjutnya adalah kita meminta mungkin dari kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan para ulama menyebutkan semakin matahari mendekati waktu terbenam, disitulah waktu yang paling mustajab, Ustaz. Nah, jadi jamaah tolong jangan disia-siakan waktu ini. Jangan mungkin kadang sudah mulai berdoa, mulai pukul 3 sampai pukul 4 udah capek, doanya sudah habis, titipan dari kanan kiri sudah habis semuanya. Ya. Nah, setelah itu jalan-jalan, foto-foto ya. Mungkin sedikit dokumentasi tidak mengapa, tapi perlu diingat semakin mendekati matahari terbenam, maka disitulah sebenarnya ya Allah Subhanahu wa taala semakin ya menjadikan doa yang kita panjat itu semakin berkualitas dan peluang di ijabah itu semakin besar. Maka kalau sebenarnya kalau kita perhatikan, Ustaz, mungkin kalau Ustaz juga sudah pernah melaksanakan ibadah haji beberapa kali, juga melihat jamaah-jamaah yang faham akan hal ini, itu justru ketika menjelang matahari terbenam itu, di situ mereka menumpahkan air matanya, Ustaz. Betul. Ya. Tapi terkadang bagi jamaah yang mungkin tidak mengetahui hal ini, ataupun mungkin ya belum mendapatkan ilmu tentang hal ini, mungkin menganggap hal itu biasa saja. Padahal ini adalah momen yang apabila dia berlalu, mungkin seumur hidup kita tidak pernah lagi bertemu dengan waktu itu. Maka jamaah kita ya kita harapkan tidak pernah menyia-nyiakan momen yang sangat berharga ini. Ya, apalagi seperti yang telah kami sampaikan tadi,
ya apa yang nantinya jamaah kita rasakan pada tanggal 9 Zulhijjah ya di sore hari itu adalah momen yang kita semua iri dengan itu, Ustaz. Ya. Kita ingin kita yang berada di situ. Betul. Nah, maka yang sudah diberi kesempatan mudah-mudahan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang luar biasa tersebut. Makanya tadi bukan perjalanan biasa, Ustaz. Ya. Nah, saya pernah mendengar, Ustaz, bahwasannya ketika hari Arafah itu, Allah itu mengutus seluruh malaikatnya untuk mengijabah doa-doa hambanya di Arafah. Itu benar atau hanya sekedar kisah saja, Ustaz? Wallahu ta'ala alam terkait dengan hal ini, tapi yang kami ketahui hanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa yang dipanjatkan pada hari tersebut. Nah, sehingga bukti daripada itu adalah sabda Rasul tadi, doa terbaik adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Nah, fenomena yang terjadi, Ustaz, ya waktu saya haji beberapa tahun yang lalu juga gitu. Saya melihat itu ketika jamaah setelah selesai khutbah, setelah selesai sholat zuhur, sholat asar, kemudian ya makan nanti dibagi oleh petugas-petugasnya. Nah setelah itu ada yang tidur, kemudian ada yang sibuk dengan gadgetnya, gitu ya. Karena berpikir udah selesai nih hajinya, udah selesai khutbahnya gitu kan. Nah bahkan ada juga yang sambil ngerokok-ngerokok, Ustadz. Nah dan itu kalau saya melihat dengan mata kepala saya sendiri itu jumlahnya itu lebih dari 50% jamaah. Nah, yang saya melihat tadi yang Ustadz sampaikan bahwa nanti ada jamaah yang semakin sore mereka itu semakin khusyuk. Nah ya itu kita melihat bagaimana mereka itu ngambil sejadah keluar dari tendanya, kemudian mengasingkan diri. Di situ ada beberapa yang kita lihat ada kelompok-kelompok yang memang mengasingkan diri dari kelompok yang di dalam tenda. Nah, apa nasihat Ustadz untuk jamaah-jamaah yang kategorinya tadi itu, Ustaz? Sibuk dengan dunianya, gadgetnya, rokoknya gitu kan. Nah, merokok boleh nggak, Ustaz, waktu wukuf, Ustaz? Ya, baik ya, terkait dengan pertanyaan yang Ustaz sampaikan, ya, kita sedang berada di tempat yang suci, Ustaz, tanah yang suci. Ya, sebenarnya meninggalkan rokok itu sudah sebuah penghormatan kita ke tempat itu dan ke pemilik tempat itu, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan kami mungkin yang selama ini tidak bisa lepas dari yang namanya rokok mungkin ya. Ini juga jadi salah satu momentum, Ustaz, untuk melepaskan diri dari hal ini karena memang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi mungkin saya juga pernah mendengar ada yang mengatakan rokok ini dia itu mudarat. Ya, ada mudaratnya. Tapi banyak juga perokok yang usianya panjang, Ustaz. Nah, itu pasti yang bilang orang rokok itu, Ustaz. Ya, kenapa enggak diberlakukan hal yang sama kepada gula katanya? Karena gula juga dia termasuk mungkin kalau ketika dikonsumsi secara berlebih dia itu termasuk seperti istilahnya diabetes, silent killer ya dia pembunuh tapi senyap. Ya, jadi ingin disanding. Tapi saya juga pernah membaca tulisan seorang dokter yang menyebutkan ya karena kalau misalkan gula itu tubuh kita butuh dengan itu. Kita butuh gula, tapi dengan batasan tertentu. Bahkan di beberapa makanan yang kita konsumsi, apakah itu dari misalkan buah, ada fruktosa, misalkan ada dari susu, ada laktosa dan lain sebagainya macam. Itu ada yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi kita sepakat tubuh nggak butuh asap, Ustaz. Ya gitu ya. Jadi kalau dari gula ada yang kita butuhkan. Tapi kalau dari rokok sebenarnya nggak ada yang kita butuhkan. Karena tidak ada tubuh yang butuh asap gitu. Jadi untuk yang sering menghisap ya, mungkin nasihat kami untuk bisa meninggalkan apalagi sedang berada di tempat terbaik. Ya, karena tidak ada tempat yang paling baik dibandingkan tempat yang jamaah haji sekarang sedang berada di sana, Ustaz. Maka oleh karena itu ya kami ya menghimbau dan juga mungkin berpesan untuk bisa ditinggalkan. Adapun bagi jamaah yang sudah masuk waktu yang mustajab tapi masih sibuk dengan perangkat elektroniknya, juga hendaknya dihentikan dulu ya, fokuskan diri dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidur saya nggak berani protes, Saat. Ya, karena bisa lelah. Jadi ada kondisi fisik yang memang membutuhkan untuk istirahat.
Jadi ini kan karena orang berbeda kemampuan fisiknya, Dan ya kebutuhan kebutuhan fisiknya juga rohani. berbeda. Mungkin beliau beristirahat, berbaring karena memang tubuhnya telah meminta itu. Ya. Tapi kalau gadget, insya Allah bisa untuk Jadi ditinggalkan. waktu Ya, saya haji itu 2023 itu Ustaz. Memang setelah khutbah Arafah itu, kan itu di dalam tenda nih ya. ya, Ustaz. Dingin itu memang kan. Itu memang ngantuk luar biasa Ustaz. Memang ngantuk luar biasa. Jadi memang saya akhirnya tanpa sadar sambil berzikir tertidur gitu kan. Nah, Ya, tapi tidurnya itu memang luar biasa berkualitas bagi saya gitu. Karena ya benar. setelah itu eh, punya cukup kekuatan untuk bisa terus bermuhasabah ya Ya, sampai menjelang sore, menjelang benar. maghrib tadi gitu kan. Ya, makanya kadang-kadang tidur dibutuhkan justru, Ustaz. Betul, betul. Ya, kailullah mungkin dibutuhkan untuk bisa mensupport tubuh kita agar lebih fokus di acara inti, di kegiatan inti. Ya, Maka oleh karena itu mungkin bagi jamaah yang insya Allah tidak akan lama lagi akan menemui hari Arafah. Mudah-mudahan semua jamaah kita sehat walafiat, Ustaz ya. Tidak ada kendala, semuanya berjalan lancar. Akomodasi yang juga disediakan oleh pemerintah kita juga semuanya baik, tidak ada yang bermasalah. Dan bertemu dengan hari Arafah, mudah-mudahan jamaah kita bisa maksimal. Tapi tentunya kemaksimalan tersebut tidak bisa terwujud kalau memang dari diri kita juga tidak ada usaha untuk itu, Ustaz. betul, betul. Maka dari itu tadi salah satu upaya kita adalah berbekal, apakah dengan ilmu, itu yang paling penting. Karena ini kita ingin menjalankan sebuah ibadah yang ibadah ini kita harapkan dalam saat pelaksanaannya itu bisa sama dengan Nabi kita. Makanya saya menyebutkan ibadah haji ini mirip-mirip salat ya. Ya, kalau salat Rasul menyebutkan sallu kama raaitumuni usalli, kalau dalam haji Rasul menyebutkan khudhu anni manasikakum. Jadi memang kita melihat Rasul bagaimana menjalankan. Maka dengan kita menjalankannya sesuai dengan ilmu dan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita, mudah-mudahan ibadah kita itu bisa menuju haji yang mabrur. Mabrur ini kan makbul Ustaz bahasa Arabnya. Ya, ya. Jadi maksudnya Diterima diterima. ya. Ya, dan memang mabrur ini balasannya surga. Kan laisa lahu jazaun ilal jannah. Jadi ketika rewardnya itu surga, berarti ibadahnya bukan ibadah biasa. Betul, betul. Kalau ibadahnya biasa mungkin cuman penghapus dosa ataupun melipat pahala berlipat. Ini surga, langsung diberi surga yang itu Bagi yang sebenarnya mabrur. ya yang diidamkan oleh semua hamba Allah ya kan. Nah, dan itu bisa diwujudkan oleh mereka yang hajinya makbul atau mabrur. Maka untuk menuju ke sana memang perjuangan, Ustaz. Mulai dari sebelum berangkat tadi sudah kita bahas, ya harta yang kita bersihkan, kemaafan dari orang-orang sekitar kita, sampai dengan berangkat ke sana, pelaksanaannya juga mungkin dengan kondisi yang itu tidak mungkin banyak dari jamaah itu apalagi yang mungkin hidupnya selama ini dalam kenyamanan itu memang luar biasa, Ustaz. Ya. Nah, mungkin selama ini ruangannya ber-AC, kamarnya ber-AC, kasurnya empuk, itu menarik. sampai di sana kan nggak mendapat kondisi seperti itu, Ustaz. Ya, betul. Di sini makanan dihidang, di sana ngantri misalkan gitu ya. Kamar mandinya lagi, Ustaz. Ini mungkin pengalaman saya dulu. Udah ngantri lama, Ustaz. Baru masuk toilet, baru cetek pintu, udah digedor, Ustaz. Ya. Jadi di ini Mina kan, ya, di Mina ya. Iya, jadi kan memang ini kondisi-kondisi yang memang luar biasa, misalnya mengasah akhlak dan perilaku serta hati kita, Ustaz. Makanya ini bukan perjalanan biasa. Nah, jadi menarik itu, Ustaz. Jadi Ya. saya kemarin beberapa hari yang lalu itu ada membaca salah satu podcast juga yang mendengar ya, salah satu podcast seorang artis yang hijrah ya. Jadi beliau ini berkata, dia bertanya kepada pembimbingnya, nanti toilet di sana itu gimana ya? Bagaimana dia membayangkan sebuah toilet? Yang toilet ini kita tahu di Mina itu antrinya itu bisa 5 orang di depan kita. Ya. Kemudian kita buka pintu, kita baru masuk, belum mungkin buka pakaian, udah mungkin langsung digedor. Ya, kemudian ketika yang khawatir itu kita buka toilet itu ada jackpot di sana saat gitu ya, gitu kan? Karena kita nggak tahu. Nah, jadi itu menjadi sebuah ujian ya, sebuah ujian dari Allah. Itu salah mungkin toiletnya. Nah, bisa jadi juga kamarnya gitu kan? Karena saya juga melihat kemarin itu bahkan ada jamaah yang di kamarnya itu satu orang jamaahnya itu sakit, temannya sakit dan gak ada pendamping, Ustaz. Di mana yang sakit ini dia muntah-muntah terus di situ. Nah, jadi kan selama beberapa hari ini jamaah yang sekamar sama mereka ini itu kan sebenarnya terganggu dengan kondisi muntah, kemudian dia buang air karena kondisi kesehatannya sudah tidak lagi prima gitu kan. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi
salah satu tiket untuk menuju mabrur tadi ya Ustaz ya? Iya, iya. Ya, makanya sebenarnya perjalanan haji ini walaupun berat dia indah, Ustaz. Kalau dalam proses pelaksanaannya itu benar-benar dengan kelapangan dada, keikhlasan dan penuh tafakur, Ustaz. Ah, Ada tafakurnya di situ. Ada istilahnya usaha kita untuk menyelami, Mas. Karena kan ibadah haji ini kan kayak miniatur padang mahsyar, Ustaz. oke. Ya kan? Makanya kalau kita lihat dalam hadis Aisyah itu, ya Rasul itu pernah bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan, uratan, ghurlan." Jadi kata Rasul, nanti umat manusia itu akan dikumpulkan pada hari kiamat itu telanjang kaki, Ustaz. Dan telanjang tubuh, badan. Tidak ada pakaian. Dan ghurlan. Ghurlan ini ghairu makhtunin, dalam artian mereka tidak dalam keadaan sudah dikhitan. Hmm. Kemudian Aisyah bertanya, ya, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Ini tuh Nabi, nanti orang pada saling lihat-lihat dong. Tapi kata Rasul, ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyanzura ba'dhum ila ba'd. Tapi kondisi pada waktu itu lebih dahsyat dari sekedar orang tuh pengen lihat kanan kiri, Ustaz. Gak terpikir Nggak lagi itu ya? terpikir. Makanya kita ketika haji ini, ya, filosofi kain kafan, Ustaz. Ya, pakaian ihram yang kita kenakan itu bukan cuman kita rakyat biasa yang kenakan, Ustaz. Mereka yang memiliki jabatan juga pakai pakaian yang sama. Mereka yang selama ini sering tampil di layar kaca juga kalau sudah sampai di sana pakaiannya itu juga sama. pakai yang Ya. branded. Iya, yang selama mungkin pakai merek-merek branded, sampai di sana warna dan tampilan itu akan sama. Maka seperti itulah gambaran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan ketemu dengan hamba Allah dengan berbagai macam jenis warna, Ustaz. Dengan berbagai macam bahasa, berbagai macam budaya, tapi ternyata perbedaan itu kita tidak boleh anggap sebuah hambatan. Justru ini adalah sebuah hal yang positif, Ustaz. Cuman nanti ketika kita mendapati kondisi di mana baru masuk toilet, ternyata ada yang punya budaya nggak bisa sabar menggedor pintu kita juga mengambil positifnya. Di situ kita juga diuji bahwasanya memang ya dunia ini itu penuh ujian. Ini memang lokasinya kita diuji. Ini ruang ujian, Ustaz. Artinya bisa jadi itu adalah kamar terbaik. Iya. Hotel bintang 7 semua itu. Kenapa? Karena ini hotel kamar yang diidam-idamkan oleh jutaan orang supaya bisa sampai ke sana. Ya. Dan kamar mandi itu, toilet itu adalah toilet yang orang kepengen ke sana gitu ya. Walaupun seperti itu ya. Ya, makanya kalau saya dulu sering mengistilahkan ketika kami mabit di Muzdalifah, nikmatin aja tuh. Ya, nikmat dan sedang berada di hotel bintang 1 juta. Karena langsung lihat langit, Ustaz. Lihat lagi deh. Nah, jadi banyak bintangnya. Jadi kalah tuh yang bintang 5, bintang 7 tuh, kalah tuh sama yang itu. Itu kalau di musim dingin enak, Ustaz, ada AC-nya berarti ya. Kan kalau musim panas nih kayak sekarang ini. Ya, dan kami pernah merasakan juga di musim panas, tapi ya tetap indah, Ustaz. Tetap indah ya. Tetap indah dan tetap hati ingin kembali ke sana. Nah, berarti kuncinya di hati itu. Kuncinya di hati. Ya, kuncinya di hati. Artinya kalau misalnya hati kita tuh bisa menerima dengan segala kondisi apapun yang di sana, itu gampang, mudah bisa dilewati. Benar. Kan tetapi apabila membawa kesempitan jiwa dan hati, itu walaupun diberikan akomodasi yang baik, tetap sampai di sana tetap itu kurang. Tetap di sana jelek juga gitu. Tetap jelek, Ustaz. Ya, seperti itu. Karena kita cuma dikasih tenda, kasur yang ya luasnya itu cuma kalau kita miring udah ke kasur orang lain itu. Benar. Gitu. Dimana selama ini kalau di rumah kita bisa guling-guling nggak jatuh, Ustaz. Nah, maka ini kita sedang dididik ya oleh Allah, dan saya menangkap bahwasanya ternyata Islam ini luar biasa, Ustaz. Ketika mendidik hambanya, Allah ketika mendidik kita selaku hambanya, atau Islam mendidik kita selaku pengikutnya, Ustaz, itu banyak madrasah di kita, Ustaz. Ada madrasah haji, ada madrasah Ramadan. Jadi banyak madrasah yang mendidik kita. Cuman bingungnya banyak juga alumninya tapi tidak sesuai ekspektasi. Betul. Nah, cuman kadang-kadang permasalahannya berada di hati. Ya, dia lulus lulus formalitas lah, Ustaz. Ya, lulus formalitas ya. Nah, lulus formalitas. Tapi kalau misalkan madrasah-madrasah ini, karena kan madrasah ini rutin, Ustaz, tahunan dia. Madrasah Ramadan rutin tahunan dia. Madrasah haji ada rutin tahunan. Nah, sebenarnya setiap alumninya itu menjadi pribadi yang baik. Nah, maka juga tadi mungkin sedikit menyinggung terkait dengan masalah gelar, Ustaz ya.
gelar haji yang mungkin ini tidak di semua negara, ya, di sebagian negara. Ini juga kami tidak menyalahkan, Ustaz. Dalam artian ini terkadang kalau kita lihat dari sisi pandang positif juga baik, Ustaz. Oke. Menjadi pengingat kita. Oh, iya. Misalkan Kita haji misalkan. Saya Haji Mulyadi misalkan. Ya. Ketika saya seorang pedagang, ketika mungkin saya ingin berlaku curang, dibilang Pak Haji, tolong timbang yang benar ya. Di situ saya teringat, diingatkan, oh saya sudah haji. Ya, Saya sudah tamat sekolah dari madrasah haji. Jadi gelar ini mudah-mudahan bisa melindungi saya dari perkara-perkara yang seperti ini. Jadi Kan nggak mungkin saya Pak Haji tapi saya nongkrongnya di samping diskotik, kan nggak mungkin gitu saya. Betul. Jadi terkadang embel-embel agama ini ya dia terkadang bisa juga melindungi kita dari perkara-perkara yang mungkin itu dilarang oleh syariat kita. Jadi saya rasa tidak mengapa, asal hati, kembali ke hati. Jangan itu target utamanya. Bukan berarti karena sudah haji kepengen dipanggil Pak Haji, Pak Haji sama Bu Hajah gitu ya kan. Tapi kadang-kadang menjadi pengingat. Mungkin tutur kata kita sebelum berangkat dengan setelah pulang kan berbeda maunya, Ustaz ya. Jadi ketika kita mungkin ingin mengeluarkan kosakata yang mungkin tidak enak kedengarannya, pas dibilang sabar Pak Haji, mungkin kita bisa jadi lebih calm down gitu ya, jadi lebih slow lagi gitu. Jadi kadang-kadang itu bisa jadi pengingat juga. Tapi bukan itu target utama. Target utama tetap haji yang mabrur tadi, Ustaz. Ya, baik Ustaz. Masuk kita ke setelah Arafah, Ustaz. Iya. Nah, setelah Arafah itu jamaah itu kemana setelah itu, Ustaz? Ya. Setelah dari Arafah, ya, ketika matahari telah terbenam, Ustaz, para jamaah ini ya sambil tetap bertalbiyah melakukan perjalanan dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Apabila para jamaah tiba di Muzdalifah misalkan pada waktu Isya karena mungkin perjalanan yang panjang, apalagi mungkin sekarang kan ada busnya, Ustaz ya. Ya, Ngantri bus itu kan tidak sebentar, Ustaz. Betul. Walaupun sebenarnya kalau kita pikir ya Armunza itu kan nggak besar-besar kali, Ustaz. Cuman karena jamaah yang begitu luar biasa, kemudian juga mobilitas dari bus-bus ini juga mungkin terkendala karena padatnya jamaah, tentu dia kadang agak terlambat. Sehingga para jamaah jika setelah sampai ke Muzdalifah ya dalam keadaan tadi tentunya tetap bertalbiyah, mereka kalau sudah tiba di Muzdalifah hendaknya melaksanakan ibadah salat maghrib. Kalau memang sudah masuk nih Isya berarti salat maghribnya ditakhir saat. Jadi salat Isya kemudian dilanjutkan dengan salat maghrib untuk jamaah takhir. Jadi seperti itu. Kemudian jika masih ada waktu ya belum istirahat misalkan, silahkan para jamaah itu memungut batu kerikil, Ustaz. Ya, persiapan untuk melontar jamarah Aqabah yang itu insya Allah akan dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, jadi tapi tidak mesti di Muzdalifah, boleh mengutip dari mana saja. Oh, berarti batu itu nggak harus dari Muzdalifah? Nggak harus dari Muzdalifah. Kalau bawa dari sini boleh? Sebagian juga mengatakan tidak apa-apa, Ustaz. Silahkan dibawa dari sini karena kami sampai hari ini belum menemukan mungkin ya landasan dalil yang menyatakan wajib mengambil dari Muzdalifah. Jadi silahkan diambil dari mana saja. Mungkin kalau dari sini takut repot, silahkan diambil di sana karena juga pemerintah Arab Saudi ini sudah memahami hal tersebut. Ini kan batu yang di Jamarat itu kan nanti akan dikumpulkan kembali dan disebar kembali, Ustaz ya. Jadi silahkan diambil di sana, kemudian beristirahat mabit gitu. Cuman tentunya teknis mabit ini kita kembalikan kepada panitia pelaksana, Ustaz. Dalam hal ini kan dari Kementerian Haji dan Umrah kita, mereka yang nanti mengkondisikan bagaimana sistem mabitnya. Apakah mabitnya memang dari malam sampai dengan fajar, ataupun mungkin sampai lewat setengah malam atau sepertiga malam, melihat juga kondisi fisik jamaah. Tergantung penjemputannya juga. Tergantung juga penjemputan, karena ini kan sudah ada jadwalnya, Ustaz. Ya, tapi batu tadi, Ustaz, itu kalau di Muzdalifah itu banyak itu. Banyak sekali. Sekarang bahkan sudah ada di packing, Ustaz. Iya, sudah di tidak perlu packing itu khawatir. sudah ini 70 nih isinya nih. Jadi nggak perlu kutip-kutip lagi. Benar. Namun yang menarik, Ustaz, ketika kita mengutip batu di Muzdalifah itu ada rasa yang berbeda, Ustaz. Wah, gitu ya. Ada rasa beda, batu itu kita kutip itu dengan penuh harapan ya, dengan penuh harapan untuk melontar jumrah nanti dengan hasil itu tadi kan harus ada usaha gitu kan. Walaupun dikasih gitu aja kan kayaknya kalau kita kutip batu kayaknya lebih nikmat gitu, Ustaz ya. Iya, benar ya. Jadi mungkin karena memang lazimnya kita mengutip di Muzdalifah, Ustaz ya. Biasanya effortnya lebih, Ustaz.
Nah, jadi silahkan mengutip batu itu di Musdalifah, dikumpulkan, ya silahkan dikumpulkan misalkan kayak tidak repot untuk hari 11 dan 12 Ustaz. Ah, Tapi kalau memang kira-kira repot atau kebanyakan batu nantinya silahkan dikutip untuk tanggal 10 Dzulhijjah terlebih dahulu karena pada tanggal 10 Dzulhijjah hanya kita melontar satu jamarah satu saja. jamarat aja. Jamaratul Aqabah. Kubra atau yang disebut dengan Jamaratul Aqabah, ya, nama lainnya. Maka ya jamaah nanti setelah menginap di ataupun mabit di Muzdalifah, tentunya mereka nanti akan pindah kemana? Ke Mina, Ustaz. Ya, kembali ke Mina, ke tenda Mina. Kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah, di sini sebenarnya disunnahkan ketika kalau misalkan sunnahnya gini Ustaz ya, kalau kita mabit full nih di Muzdalifah, kita disunnahkan itu keluar dari Muzdalifah itu setelah fajar, waktul isfar namanya Ustaz. Ini mungkin belum banyak yang tahu apa Ya, itu ya, waktul isfar. Waktul isfar ini sebenarnya isfar ini artinya izhar bahasa Arabnya. Maksudnya dia jelas. Tapi para ulama menyebutkan waktul isfar ini merupakan waktu di mana ya setelah fajar itu ada waktu matahari belum terbit tapi bumi sudah mulai terang, Ustaz. Tapi mataharinya belum terbit. Sebelum syuruk lah. Sebelum syuruk dia. Itu ketika sudah semakin jelas kita melihat jalan, tidak lagi gelap gulita, ini namanya waktul isfar. Maka di waktu inilah sangat disunahkan kita untuk meninggalkan Muzdalifah. Menuju ke Mina. Tentunya yang kita tuju adalah ke tempat lempar jamarah. Nah, nanti ketika matahari sudah terbit, ya, baru kita menuju ke Jamarah Aqabah. Kemudian kita melontar Jamarah Aqabah tersebut sebanyak 7 kali, di mana setiap lontarannya itu kita mengucapkan takbir. Allahu Akbar, kita melempar ya sampai 7 kali dan dipastikan ya batunya itu kerikil Ustaz ya. Bukan batu. Makanya dalam bahasa fikih pun nggak dibilang hajar Ustaz. Oh gitu. Nah, karena kalau hajar apalagi sakhar itu batunya besar gede Ustaz ya. Nah, dibilangnya hasa. Ya, hasa itu batu yang kerikil. Dia lebih besar kalau dari kacang hummus. Mungkin kalau saya lihat kacang hummus akbar minal hummus qalilan, lebih besar dari kacang hummus atau mungkin sebesar pistachio. Iya, besar dari itu sedikit. Ya. Dan alhamdulillah itu yang disunahkan. Coba kalau disunahkan gede, Ustaz. Ya, kalau yang bocor kepala orang, lemparnya tenaganya kurang kan sayang yang di depan ya. Tapi masya Allah, maksudnya ini juga harusnya menambah iman kita. Ternyata sedetil itu syariat kita. Jadi yang tak terjangkau nalarnya manusia, tapi ternyata di situ kita mendapatinya. Luar biasa. Ini saya dapat insight baru nih. Berarti kita bukan melempar batu, tapi melempar kerikil, Ustaz ya. Melempar kerikil. Iya. Karena biasa orang mereka melempar batu. Iya, tapi ini mungkin kembali kepada bahasa, Ustaz ya. Pemahaman ya, sehari-hari. Ya, jadi mungkin seperti itu. Nah, kemudian setelah melontar Jamarah Aqabah ini, Ustaz, kita ya selanjutnya boleh melakukan misalkan al-halqu awit taksir, menggunting rambut ya atau mencukur rambut. Nah, kemudian kita lanjutkan ya dengan melakukan rukun ya yang lain selain al-halqu itu yaitu tawaful ifadah. Jadi tawaf ifadah ini perlu diketahui dia adalah tawafnya haji, Ustaz. Nah, ini harus clear dulu. Ya, ini tawaful ifadah ini tawafnya haji. Ya, rukun harus dikerjakan sama dengan wukuf tadi Ustaz, ya. Iya, ini tidak ada tawar menawar ya. Nah, kenapa kita harus memahami tawaful ifadah itu sebagai rukun haji? Karena nanti ketika kita mempelajari bab haji ini Ustaz, seperti misalkan mungkin ini jarang dilakukan jamaah kita yaitu memilih haji qiran dan haji ifrad. Kalau kita memilih haji qiran dan haji ifrad, ketika kedatangan pertama kita ke Masjidil Haram, itu tawaf yang kita lakukan itu sunnah statusnya. Namanya tawaf kedatangan, tawaf kudum. Ya, tawaf kudum namanya. Nah, tapi kalau kita datang sebagai statusnya mutamatti, yang memilih haji tamattu, itu tawaf pertama kedatangan kita itu tawaf rukun, rukun umrah. Nah, jadi tanggal 10 Dzulhijjah kita melakukan tawafnya haji. Nah, ini namanya tawaful ifadah dan dia rukun untuk haji itu. Beserta dengan sa'inya. Nah, tapi kalau misalkan kita memilih ifrad ataupun misalkan qiran, maka tawaf pertama kedatangan ke Masjidil Haram itu dinamakan tawaf kudum dan hukum pelaksanaannya itu sunnah.
Jadi kalau tidak dilaksanakan pun tidak Tidak apa-apa. apa-apa. Tapi apabila setelah tawaf kudum kita melakukan sa'i, bagi yang melaksanakan qiran dan ifrad, maka pada tanggal 10 kalau sudah tawaf ifadah tidak perlu sa'i. Oh gitu. Ya, ini mungkin agak bingung bagi Ya, sebagian ya. jamaah kalau kami jelaskan, apalagi yang belum pernah melaksanakan. Makanya Artinya ibadah kalau jamaah yang ifrad itu mereka tawaf kudum, terus sa'i, sa'i, nanti tawaf ifadah nggak perlu sa'i. nggak perlu sa'i lagi. Tapi kalau misalkan dia tawaf kudum saja tanpa sa'i, nanti tanggal 10 tawaf ifadah plus sa'i. Nah, jadi seperti itu. Tapi mungkin kami juga jarang membahas ini karena Ya, memang karena dominan rata-rata jamaah jamaah kita Indonesia tamattu. tamattu, Ya, betul. tamattu. Ya. Nah, jadi tadi Ustadz, pekerjaan melontar jamarah akabah, kemudian al-halqu awit taksir ataupun bercukur tadi Ustadz, termasuk di dalamnya tawaful ifadah, ya, itu adalah pekerjaan kalau tiga-tiganya dikerjakan seluruhnya, itu jamaah kita sudah tahallul tsani. Tapi kalau dua dikerjakan dari tiga, itu kita sebut dengan tahallul awal. Tahallul awal. Ya, apa tahallul awal ini? Membebaskan kita dari segala larangan ihram kecuali satu, yaitu berhubungan suami istri. Tapi kalau misalkan sudah tahallul tsani, maka sudah bisa segala sesuatu termasuk di dalamnya berhubungan suami istri. Tapi ada tetap yang nggak boleh. Apa kira-kira Ustaz? Yang nggak boleh? Ini saya udah tahallul tsani nih. Apa yang nggak boleh saya lakukan? Ini mirip kayak teka-teki sedikit nih. Ya, merokok deh. Tidak boleh tetap berburu dan mencabut tumbuhan yang ada, itu ketentuan tanah suci, Ustaz. Tapi kan itu berarti sudah selesai haji itu, Ustaz. Itu ketentuan tanah haram. Mau dalam keadaan ihram, tidak keadaan ihram, tidak boleh bawa senjata ke Masjidil Haram. Jika tidak perlu, tidak boleh berburu, tidak boleh mencabut tumbuhan, menebang pohon yang ada di tanah haram. Itu ketentuan tanah haram. Betul. Sebenarnya itu di luar, Ustaz ya. Ya. Tapi tadi kalau misalnya kita coba-coba main teka-tekian, Ustaz, apa pekerjaan yang jamaah sudah tahallul tsani tapi masih nggak bisa dilakukan? Ya itu, karena memang posisi sedang di tanah haram. Tapi ada satu pekerjaan lagi pada tanggal 10, yaitu an-nahru, Ustaz. Ya, menyembelih kambing. Dan ini bagi yang memilih haji tamattu dan juga haji qiran, ini statusnya wajib. Harus. Kalau enggak nanti ada kafaratnya. Nah, menarik lagi nih Ustaz. Ya. Kalau haji tamattu itu katanya harus bayar dam. Ya Ustaz ya? Yang difahami orang nih. Yang difahami orang, jamaah haji tamattu itu harus bayar dam. Kenapa kita melaksanakan haji, sudah ibadah, tapi harus bayar dam? Bayar denda lah, istilahnya kan begitu Ustaz. Nah, apa memang seperti itu Ustaz? Mungkin sepengetahuan kami Ustaz ya, mungkin saya pisah terlebih dahulu. Dam ini sebuah istilah, ya. Dia kan sebenarnya secara bahasa artinya darah, Ustaz. Baik. Dam itu artinya darah. Jadi ini adalah istilah fikih yang digunakan dalam pembahasan haji dan umrah, ya, terkait hewan yang disembelih, yaitu digelari dengan dam, ya. Jadi kambing yang disembelih ini itu tergantung status, Ustaz. Ada yang status kambing itu disembelih dikarenakan kita melakukan pelanggaran ihram. Ya kan? Ada juga kambing yang disembelih bukan karena kita melanggar. Karena kita memilih jenis hajinya, jenis ibadah hajinya. Kayak seperti tadi yang saya sampaikan, di saat jamaah memilih haji tamattu dan haji qiran, dia juga diwajibkan untuk menyembelih seekor kambing. Yang juga disebutkan dengan istilah dam oleh sebagian ulama kita, karena saya juga mendapati dalam kitabnya Al-Imam An-Nawawi, Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah, juga memang diistilahkan dam. Tapi sebagian orang mengistilahkan itu dengan sebutan al-hadyu, agar membedakan mana yang dam, mana yang itu bukan disembelih karena pelanggaran. Itu jadi dipisahkan dulu, Ustaz. Betul. Jadi kita berpikir kan harus bayar dam nih haji tamattu, artinya ini hajinya haji salah nih gitu. Ya, cuman mungkin kami juga pernah mendengar ada arahan dari beberapa guru kita, walaupun sudah hadyu, ada beli dam lagi, Ustaz. Dalam rangka ihtiyat katanya. Menguatkan. Ihtiyat itu kehati-hatian. Kehati-hatian. Siapa tahu saat kita dalam keadaan ihram ada pelanggaran yang kita lakukan tanpa kita sadari. Karena memang ada jamaah itu, ini terutama yang laki-laki, Ustaz ya, itu sering nggak sadar kalau dia sering nutup kepala, Ustaz. Jadi dengan kain ihramnya dia tutupi kepalanya atau dengan kain, karena kan salah satu larangan ihram adalah tidak boleh
menggunakan kepala. sesuatu di atas kepala itu yang melekat sifatnya, apakah itu peci, surban dan lain sebagainya. Dan ini terkadang jamaah kita ini perlu menjadi catatan, Ustaz. Ini kadang sering lupa jamaah kita atau mungkin tidak tahu, sehingga apa, mungkin karena kondisi cuaca yang terik ya, sehingga mereka menutup kepala. Silahkan menutup kepala tapi dengan sesuatu yang tidak melekat seperti payung misalkan. Ya, ya. Nah, tapi dengan kain dan lain sebagainya macam, misal topi, ya itu tidak dibenarkan. Termasuk juga mungkin sekarang karena sudah banyak di kita penggunaan tisu basah dan itu beraroma parfum ya, berparfum, tentunya ini juga perlu dihindari. Maka sebahagian ya, walaupun kami kurang cenderung ke pendapat ini ya, membeli kambing dam walaupun sudah ada hadiu tadi dan si jamaah tidak merasa melakukan pelanggaran dalam rangka ihtiyat, itu ada yang menyebutkan demikian walaupun kami kurang cenderung kepada itu. Artinya cukup 1 ekor saja. Cukup 1 ekor jika memang kita yakin tidak melakukan pelanggaran ihram, maka kita cukup membeli yang namanya kambing yang itu statusnya hadiu ataupun tadi dam kalau memang diistilahkan oleh sebagian. Artinya mungkin lebih enak kita menyebut itu hadiu ya Ustaz. Ya, Artinya hadiu. haji tamattu itu dia nggak harus menyembelih dam, tapi menyembelih hadiu. Gitu ya, betul, ya. betul. Nah, karena pemikiran makna dam itu adalah melakukan pelanggaran. Ya, padahal tidak melakukan pelanggaran, tapi itu merupakan sebuah kewajiban untuk menyembelih seekor hadiu. Iya, benar. Nah, Ustadz, ada pertanyaan yang mungkin ini cukup mewakili podcast kita hari ini, Ustadz ya. Apa amalan sederhana tapi yang berdampak besar yang sering dilupakan jamaah? Amalan sederhana tapi dampaknya besar tapi sering dilupakan jamaah gitu. Selama berhaji ini, Ustaz. Apakah mungkin keikhlasan yang tadi itu, Ustaz? Karena memang kita melihat kalau memang nggak ngerti fikihnya tapi hatinya cukup cenderung ke sana itu ya. Tapi saya rasa itu benar, Ustaz. Keikhlasan itu. Karena keikhlasan kita menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah, itu imbasnya luar biasa. Selain memudahkan proses pelaksanaan haji, ya juga entah mengapa itu menguatkan fisik, Ustaz. Oh gitu ya. Oke, Ustaz ini kan sudah banyak sekali memberangkatkan jamaah, Ustaz ya. Pasti Ustaz sering menemukan jamaah yang kita prediksi nanti di sana membutuhkan orang dorong, Ustaz. Ternyata itu lebih kuat berjalan dibandingkan anak muda, benar nggak, Ustaz? Ya, betul. Nah, jadi terkadang ya masalah ke lapangan dada, ketulusan dalam melaksanakan ibadah itu yang justru imbasnya sangat besar. Mungkin juga pernah dibahas ya terkait beberapa fenomena. Itu ada kata orang ini, hati-hati nanti pergi ke tanah suci, nanti buruknya terbuka semua di sana, ya, aibnya terbuka semua di sana, kan gitu ya. Bikin orang takut ya, Ustaz. Jadi bikin orang takut ya. Sebenarnya kita ketulusan hati kita, Ustaz. Mungkin kayak tadi Ustaz bercerita, mungkin pernah waktu haji melihat kondisi toilet yang seperti itu, ya kan? Melihat kondisi tempat menginap yang mungkin sangat sederhana. Ini juga terjadi pada saya, Ustaz. Pada haji pertama saya tahun 2006. Itu bersama teman-teman dan kakak kelas ketika itu kami berpisah dari rombongan, Ustaz, karena satu dan lain hal. Jadi seingat saya kami melakukan perjalanan Armunza itu jalan kaki, Ustaz. Di Padang Pasir. Ya, saya Armunza ini perjalanan perpindahan kami dari Arafah Mina itu jalan kaki. Karena kita sudah keluar dari biro jasa perjalanan yang yang telah itu banyak juga jamaah seperti itu ya. Ya, banyak. Karena waktu itu memang ada satu permasalahan yang menyebabkan kami mengambil sikap kami harus pisah dari rombongan tersebut. Karena memang kondisinya tidak kondusif. Sehingga waktu itu kakak-kakak kelas kami ya mengarahkan untuk bersiap-siap, Ustaz. Jadi mengisi ransel dengan buah-buahan, makanan, air mineral, bahkan waktu itu membeli tenda, Ustaz. Tenda sendiri, Ustaz. Tenda camping, Ustaz. Bantalnya itu yang tiup, Ustaz. Ya. Dan seperti yang Ustaz sampaikan, tidur itu yang paling nikmat ya. selama kita hidup, Ustaz. Dan saya tidurnya di aspal waktu itu. Jadi pakai alas ya? Nggak pakai alas? Enggak ada, Ustaz. Nggak ada alas. Nggak ada alas. Alasnya aspal. Cuman ada apa tuh yang tenda itu tadi kan ada nggak kotor. Parasutnya itu kan tidak, akhirnya melindungi kita nggak kotor kan. Tapi memang tidak empuk sama sekali.
Dan mungkin saya berpikir kalau sekarang diulang nggak sanggup saya jalan, Ustaz. Tapi Kalau sekarang waktu disuruh di jalan sekarang nggak mau. nggak sanggup ya. Pertama nggak sanggup tidur, kedua nggak sanggup jalan. Ya, Tapi ya. waktu itu entah mengapa ya mungkin fisik kita sangat kuat untuk berjalan. Tapi itulah tadi Ustaz. Mungkin kalau ditanya amalan apa yang mungkin sering diabaikan oleh para jamaah ternyata imbasnya sangat besar, memang keikhlasan hati dalam menjalankan itu. Dan benar-benar memang ibadah haji ini bukan untuk mendapatkan pengakuan dari makhluk tapi murni ya. Kita persembahkan untuk Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Memang ini ibadah yang memang kalau kita bahas lebih panjang dia menggetarkan jiwa nih Betul, tadi. betul. Jadi memang karena ibadah ini yang kalau kita melihat ini sekarang lagi momentumnya Ustadz kan. Iya, benar. Dan kita lihat di TV, kita lihat di sosial media kita tuh sekarang yang muncul tuh tentang haji, Tentang haji. gitu kan. Ya. Jadi kita pun cemburu untuk bisa sampai ke sana gitu Iya, kan. betul. Bagaimana orang-orang jamaah-jamaah haji ini yang terpilih ya. Iya. Jadi mungkin pesan kita lah semua. Ustadz silakan memberikan satu statement pesan kepada jamaah haji agar benar-benar bisa memanfaatkan peluang panggilan yang tentunya panggilan ini adalah panggilan menuju Rob. Iya, ya. Nah, mungkin ya pesan mungkin untuk kita semua ya, terutama khususnya untuk para jamaah haji. Salah satu cara untuk menghadirkan kekhusyukan dalam beribadah Ustaz. Itu sama seperti salat misalkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza qumtum ila salati fasallu salata muwaddi'. Kalau kalian berdiri untuk melaksanakan ibadah salat, laksanakanlah salat itu seakan-akan dia adalah salat terakhir kita selama di dunia ini. Jadi begitupun dengan haji yang tentunya bagi kita ketahui ya, telah kita ketahui bersama, haji ini adalah ibadah yang sebenarnya kita ingin bisa laksanakan tiap tahun, tapi belum tentu kita bisa laksanakan tiap tahun. Ya, ya. Bisa saja ini adalah haji dan umrah kita yang pertama dan itu pula yang terakhir. Maka oleh karena itu, ya bayangkan saja kalau setelah pelaksanaan haji dan umrah ini kita dipanggil oleh Allah. Sebagaimana salat tadi. Kalau kita misalkan diberitahu bahwasanya ajal kita misalkan sampai setelah haji nih. Ya, setelah saya 1 jam lagi nih, tapi pekerjaan terakhir yang diberikan kesempatan untuk kita salat, pasti salat itu menjadi salat terbaik kita, terkhusyuk kita, yang paling sempurna. Maka haji pun demikian. Maka anggap ini adalah ibadah yang mungkin setelah kita laksanakan mungkin tak akan terulang kembali. Maka oleh karena itu jalankan dia dengan penuh kekhusyukan, keikhlasan, ya, dan juga tak pernah berhenti untuk istizadah minal ilm, maksudnya terus bertanya kepada pembimbing masalah tata laksana, mungkin lupa ya. Juga yang tadi yang kami sampaikan di awal adalah mudawamah, itu berdoa. Senantiasa terus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan, agar Allah Subhanahu wa taala ya berikan kelancaran serta kesempurnaan dalam pelaksanaan ibadah ini, dan yang paling penting Allah terima amalan ini. Karena tidak ada gunanya ya setelah sekian waktu kita habiskan, sekian energi kita keluarkan, sekian biaya kita habiskan, tapi kalau tidak makbulkan tidak ada artinya Ustaz ya. Nah, maka daripada itu kita berikhtiar maksimal untuk bisa mewujudkan haji yang mabrur kita. Mungkin demikian dari kami Ustaz. Terima kasih Ustaz atas informasi dan nasihatnya kepada kita semua. Ya, saya coba menyimpulkan bagaimana sebenarnya perjalanan haji itu walaupun 40 hari, tapi jamaah itu diharapkan hanya untuk bisa berkonsentrasi di tanggal-tanggal haji, yaitu tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 dan hari-hari tasyrik ya, 11 dan 12. Nah, jadi walaupun 40 hari di sana jamaah haji, ya jangan menjadikan itu sebagai kegiatan aktivitas yang terlalu banyak sehingga akhirnya nanti ketika puncak haji itu tiba justru di situ kita dalam kondisi yang tidak sehat atau tidak fit. Maka konsentrasilah untuk menunggu haji di tanggal-tanggal yang sudah ditentukan, dan pastikan bahwasanya apapun yang akan terjadi, apapun yang akan diberikan fasilitas oleh negara atau apapun yang kita dapatkan di sana itu merupakan fasilitas terbaik yang kita pernah dapatkan, karena bisa jadi itu adalah momentum di mana kita tidak akan pernah bertemu lagi gitu. Karena itu memang kalau dihitung ya, kalau dihitung nilainya
memang tidak seberapa, tapi waktu menunggunya itu mungkin kita tidak akan pernah ketemu lagi. Benar. Jadi hanya sekali, dan untuk jamaah haji Indonesia yang berangkat haji, kemudian dia pulang, dia nggak bisa lagi menunaikan ibadah haji, harus menunggu 10 tahun kemudian baru bisa daftar lagi. Benar. Kemudian setelah 10 tahun kemudian mendaftar ini, dia harus menunggu lagi 28 tahun. Yang bisa jadi secara hitungan matematika usia, maka haji ini yang dilaksanakan adalah haji terakhir. Maka manfaatkanlah peluang jamaah untuk bisa menyempurnakan dan memaksimalkan momentum-momentum ritual dan hari-hari yang sakral untuk beribadah. Karena perjalanan ke tanah suci pada akhirnya bukan tentang seberapa jauh kita melangkah, tapi seberapa dalam kita berubah. Kita mungkin akan pulang dari Mekah ataupun Madinah. Kita akan meninggalkan Masjidil Haram dan berpisah dengannya. Tapi satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan adalah hati yang sudah pernah bersujud di Arafah dalam keadaan berhaji dan mengenakan pakaian ihram. Awal dari hidup yang lebih jujur kepada Allah. Karena haji bukan selesai kita pulang. Karena haji bukan selesai saat kita pulang. Justru itu adalah awal. Awal dari hidup yang lebih jujur kepada Allah. Awal dari langkah yang lebih berhati-hati dari dosa. Awal dari doa-doa yang lebih dalam dan lebih sungguh-sungguh. Jika hari ini kita sedang bersiap untuk berangkat, maka siapkanlah hati lebih dari segalanya. Jika kita sudah pernah ke sana, maka jagalah apa yang sudah ada, yang sudah Allah titipkan dalam diri kita. Dan jika kita belum pernah diundang dan belum pernah sampai ke Baitullah, maka mintalah kepada Allah. Pantaskan diri kepada Allah agar kita bisa terpilih menjadi tamunya Duyufur Rahman. Sampai Allah benar-benar memanggil nama kita. Karena ketika panggilan itu datang, bukan soal mampu atau tidak, tapi soal apakah kita siap untuk berubah. Nantikan Abu Syirah Talk yang akan berbicara tentang haji dan umroh dan seputar tanah suci bersama kami tentunya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.